Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan pergerakan yang lumayan signifikan. Kita kembali nge-pump dan breakout dari area symmetrical triangle dan sempat menyentuh ke area $66.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rejection dan kita sekarang berada di kurang lebih area $65.000. Nah, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, diikuti juga apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,39 triliun dolar atau naik sekitar 5,76%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan hijau kecuali Toncoin ya teman-teman, itu pun hanya menurun 0,2%. Sisanya mengalami kenaikan antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 13%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 13,36% menuju 162,81 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, alasan utama kenapa kita melihat market rally dalam 24 jam terakhir. Sebenarnya tidak hanya di cryptocurrency teman-teman. Kalau kalian melihat stock market Amerika Serikat seperti S&P 500, itu juga mengalami rally yang luar biasa kencang, bahkan seingat saya itu kembali break ke all time high yang baru. Gold atau emas juga mengalami rally, dan Bitcoin juga sama mendapatkan rally. Kenapa? Alasan utamanya adalah data inflasi dari Amerika Serikat yang memberikan sedikit angin segar. Bahwa setelah beberapa kali terakhir terus mengalami tren peningkatan, pada akhirnya kita lagi-lagi melihat ada penurunan dari tingkat core inflation rate dan juga inflation rate year on year. Keduanya keluar sesuai dengan ekspektasi, core-nya itu keluar di 3,6 alias menurun 0,2% daripada angka sebelumnya, sedangkan CPI-nya menurun 0,1%. Ya kan, sesuai dengan ekspektasi. Dan yang mungkin menurut saya menarik perhatian juga adalah retail sales, teman-teman, atau penjualan retail di Amerika Serikat yang keluar sangat jauh di bawah ekspektasi. Ekspektasinya adalah mengalami penurunan dari 0,6% menjadi 0,4%. Tetapi factualnya atau faktanya keluarnya di angka 0%. Simpelnya menunjukkan bahwa ada perlambatan perekonomian di Amerika Serikat. Ditunjukkan dengan penjualan retail yang menurun drastis. Nah, ini tentunya bukan berita baik untuk perekonomian Amerika Serikat. Dan ini bisa merupakan penyebab dari atau disebabkan oleh The Fed yang masih menerapkan suku bunga yang terlalu tinggi gitu. Itu menekan perekonomian Amerika. Dan sekarang sudah mulai start terlihat dari retail sales yang mengalami penurunan, unemployment rate atau tingkat pengangguran yang mulai mengalami peningkatan, sehingga dengan adanya beberapa hal tersebut teman-teman, tentunya ekspektasi bahwa The Fed akan kembali melakukan rate cuts itu sekarang kembali meningkat. Dan juga kalau kita melihat inflation rate month on month itu juga mengalami penurunan yang awalnya 0,4% menjadi 0,3%. Jadi itu adalah beberapa data yang keluar kemarin yang kemudian membuat market langsung nge-pump, teman-teman. Kemungkinan banyak sekali orang yang lega ya melihat data inflasi itu rupanya mengalami penurunan. Retail sales juga mengalami penurunan yang signifikan. Inflation rate month on month itu juga sama, mengalami penurunan 0,1%. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal spesifik Bitcoin, sebenarnya ada satu hal lagi yang kemudian menyebabkan Bitcoin rally lumayan kencang. Akan kita bahas sebentar lagi. Tetapi, yang tidak kalah penting juga teman-teman adalah global liquidity. Nah, liquidity teman-teman itu sangat menentukan pergerakan harga risk asset. Risk asset itu contohnya seperti apa? Seperti stock market gitu ya, atau pasar saham, dan juga cryptocurrency. Nah, kalau kita melihat ada expansion, teman-teman, dari global liquidity atau peningkatan dari global liquidity,
maka kita juga bisa expect bahwa pergerakan harga risk asset itu juga akan mengalami apresiasi. Dan saya nggak tahu apakah memang global liquidity juga bisa dilakukan technical analysis, tapi Willy Woo melakukan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa global liquidity forming a bullish ascending triangle. Saya setuju kalau misalnya dikatakan ascending triangle di sini. Dan kalau kita melihat berbagai central bank di dunia start untuk kembali printing uang baru, global liquidity break ke area all time high yang baru, maka itu tentunya merupakan berita yang sangat positif untuk risk asset. Salah satunya adalah cryptocurrency. Terakhir kali kita melihat ada expansion yang cukup besar itu, teman-teman, adalah di tahun 2020. Pada saat itu, peningkatan global liquidity diakibatkan oleh COVID-19 yang membuat perekonomian itu hancur lebur, sehingga harus dibantu dengan berbagai stimulus dari pemerintah, membuat mereka terpaksa harus mencetak uang yang baru. Sehingga global liquidity itu kemudian meningkat drastis, sehingga kita juga melihat harga Bitcoin pada saat itu meroket dari yang awalnya 3.000-an dolar sampai ke kurang lebih area 69.000 dolar. Itu peningkatan hampir 20 kali lipat loh, teman-teman. Nah, kalau kali ini kita melihat global liquidity juga melakukan hal yang sama, alias kita kembali melihat ada fase expansion di global liquidity, maka itu harusnya akan menjadi berita baik untuk kita-kita yang sedang berinvestasi, terutama mungkin di cryptocurrency. Nah, melanjutkan yang tadi, teman-teman, penyebab lainnya kenapa kita melihat Bitcoin itu nge-pump adalah karena ada net inflow sebesar 4.500 Bitcoin atau kurang lebih 295 juta dolar dari spot Bitcoin ETF-nya Amerika Serikat. Dan Fidelity itu menambahkan 2.000 Bitcoin, Bitwise 1.310, kemudian ARK Invest 590, GBTC itu plus 4.410 Bitcoin. Jadi bahkan GBTC pun sekarang berkontribusi ya untuk menghasilkan inflow. Tentunya teman-teman kita berharap hal ini terus berlanjut, karena kalau misalnya hanya 1-2 hari kita melihat ada inflow kemudian kembali flip ke arah outflow, maka tentunya itu menciptakan pergerakan yang tidak sustain di Bitcoin. Yang kita mau lihat terjadi adalah kembali tren inflow selama beberapa waktu. Seperti yang kita lihat pada saat awal spot Bitcoin ETF itu dirilis, kita melihat berminggu-minggu semua spot Bitcoin ETF selain GBTC itu mendapatkan inflow dan angkanya cukup besar. Dan kali ini berita baiknya GBTC juga udah mulai start ya, outflow-nya berkurang drastis dan sesekali kita melihat ada inflow. Nah, kalau misalnya ini terus berlanjut, GBTC terus mendapatkan inflow, ETF lainnya juga mendapatkan inflow, maka kita juga bisa expect bahwa Bitcoin bakalan melanjutkan rally-nya dari sini. Nah, berbicara soal pelanjutan rally, sebenarnya itu juga didukung oleh data liquidation heatmap ya teman-teman. Bahwa kalau kita melihat 3 bulan terakhir, datanya di sini, angka likuidasi yang lebih besar sekarang itu berada lebih dekat itu di arah atas daripada di bawah. Kalau misalnya mau menjemput yang di bawah, itu cukup jauh ya. Kita harus break sampai di bawah 50.000 dolar, baru bisa mendapatkan liquidity yang lumayan banyak di sana. Tetapi untuk dapat liquidity yang mungkin sedikit lebih banyak, market maker cukup mendorong gitu ya. Harga ke kurang lebih area 72-73.000 dan di sana banyak sekali tumpukan likuidasi. Bahkan area 67.000 di sini pun itu udah cukup banyak teman-teman. Oke. Dan saya rasa ini akan menjadi area berikutnya yang bakalan dituju oleh market maker. Artinya saya secara pribadi expect bahwa rally yang kita lihat di sini belum berakhir teman-teman. Setidak-tidaknya kita akan nyampe ke area 67.000 dolar. Itu adalah ekspektasi saya teman-teman. Oke, dan itu didukung oleh data likuidasi. Nah, kenapa saya bisa mengatakan bahwa ekspektasi saya rally yang kita lihat di sini belum selesai? Karena rally yang kita lihat kemarin, teman-teman, itu cenderung impulsif kelihatannya. Dan kita juga telah berhasil untuk kembali break beberapa area resistance. Area 63.000 di sini dan juga area 64.500 itu merupakan area minor resistance. Itu telah berhasil kita breakout keduanya gitu. Nah, jika kita melihat ada semacam pullback dari sini, itu sesuatu yang wajar menurut saya untuk mungkin kembali nge-retest ke sekitaran area 65.000 atau mungkin 64.500. That's fine kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada bullish continuation pattern
Itu adalah kembali pertanda bahwa kita bersiap untuk kembali mengalami rally berikutnya, setidaknya kembali ke area 67.000. Kalau ini mampu kita break dengan manner yang meyakinkan, maka saya rasa kita akan bisa mendapatkan Bitcoin kembali nge-retest ke area all time high 72 sampai 74 ribu dolar. Ini bisa menjadi tahanan terakhirnya, teman-teman. Oke, kita melewati hal tersebut, kita bisa melihat Bitcoin merangkak terus naik ke atas menuju ke area all time high. Itu menurut saya pribadi. Nah, di video kemarin teman-teman, saya sampaikan bahwa kita memang berpotensi membentuk yang namanya apa? Symmetrical triangle. Lower trend line-nya saya sampaikan itu sudah valid. Karena kita mendapatkan banyak sekali titik sentuh di sini. Dan saya sampaikan teman-teman bahwa kalau misalnya kita mendapatkan breakout dari symmetrical triangle di sini, maka itu tentunya bisa menjadi satu peluang bagi kita untuk long. Nah, saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat mendapatkan setup ini. Kalau misalnya ada, mungkin kalian boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Tapi kalau saya secara pribadi harus jujur mengatakan saya tidak sempat masuk, teman-teman. Karena saya menunggu adanya bullish continuation pattern di sekitaran area di sini untuk saya masuk. Tapi rupanya saya tidak dikasih, ya itu berarti bukan rezeki, dan berarti saya harus ketinggalan setup yang kali ini. Tetapi itu bukan berarti saya harus kemudian mengejar ya, dan kemudian malah masuk di sini. Karena untuk sekarang tentunya menurut saya sudah sedikit telat untuk melakukan long, teman-teman. Beda cerita kalau misalnya kita bicara soal altcoin ya, yang mungkin rata-rata masih belum mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Walaupun Bitcoin mengalami rally yang kencang, tapi banyak sekali altcoin yang masih stuck di area range yang sama. Nah, kalau di altcoin mungkin masih ada beberapa setup yang bisa dimanfaatkan, teman-teman. Tapi kalau untuk Bitcoin, saya rasa kalau kalian tidak sempat masuk di sini, sekarang bukan saat yang tepat lagi untuk kembali masuk. Karena kita harus tahu bahwa kita sekarang kembali mendekati area resistance berikutnya di sekitaran 67.000 dolar. Dan ini adalah area yang lebih major daripada area 63 dan juga 64.000 menurut saya pribadi. Oke? Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk short term adalah ekspektasi saya kita akan start untuk mendapatkan sedikit konsolidasi terlebih dahulu. Maksimal kemungkinan hanya nyampe ke 64.500 dan kemudian kita akan start kembali rally menuju setidaknya ke area 67.000 yang kalau kita mampu break, maka kita bisa expect akan ada rally berkelanjutan menuju ke 70, 72 atau bahkan kita break ke area all time high yang baru. Tentunya itu menjadi harapan kita semua ya. Ya walaupun semua senario bisa datang dengan yang namanya invalidasi ya teman-teman, tapi untuk sementara belum ada yang menurut saya terlalu mengkhawatirkan dari pergerakan Bitcoin, terkecuali teman-teman, ketika kita break di atas 67.000 di sini dan kemudian kita tiba-tiba mendapatkan rejection yang sangat kencang, kemudian kita start kembali membentuk ada bearish continuation pattern, maka itu bisa menginvalidasi scenario bullish kita gitu ya. Tapi itu pun teman-teman, bearishnya hanya untuk short term kemungkinan, karena walaupun kita misalnya mendapatkan hal seperti ini terjadi, kita masih berpotensi membentuk apa? Expanding triangle di sini. Jadi selama 60.000 itu mampu kita hold teman-teman, maka midterm saya akan cenderung bullish. Beda cerita kalau short term ya. Kalau short term misalnya kita breakout dari 67.000 dan kemudian rejection yang sangat besar, start membentuk bearish continuation pattern, maka ini justru bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan short lagi kalau misalnya teman-teman memang mau nekat gitu, mau short gitu ya. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi teman-teman, saya mungkin belum akan mendapatkan setup yang baru lagi. Kemarin saya sudah ketinggalan setup yang di sini, tidak ada konsolidasi atau pattern continuation yang bisa saya manfaatkan. Ya, berarti saya sekarang hanya berfokus mungkin carinya di altcoin gitu ya. Sembari mungkin kita melihat Bitcoin mendapatkan konsolidasi, saya rasa altcoin akan ada beberapa yang mulai start juga untuk picking up. Dan itu yang akan kita manfaatkan. Dan sudah ada beberapa yang mungkin saya mention di VIP Room. Untuk teman-teman yang berada di VIP Room, sudah ada 1-2 setup juga sebenarnya yang kita masih aktif gitu ya. Ethereum dan juga ICP merupakan yang saya mention terakhir. Dan keduanya ya harusnya sekarang kalau Ethereum dan juga ICP harusnya udah dalam keadaan profit ya gitu. Jadi kita harus melihat lagi keadaan market ke depannya seperti apa. Apakah kita akan melihat continuation di Bitcoin, itu akan tentunya menjadi berita baik untuk altcoin. Tapi kalau misalnya kita kembali mendapatkan ada sell off yang kenceng dari sini, which is menurut saya probabilitasnya nggak besar. Kalaupun ada, kita hanya akan mendapatkan semacam retest ke maksimal 64.500.
Dan kalau memang kalian misalnya nekat gitu ya, teman-teman mau mencari peluang untuk long, mungkin ini adalah area yang lebih make sense gitu ya, 64.500. Kalau misalnya ada reversal pattern dari sini, katakanlah di 15 minute chart kalian menemukan ada it first and shoulder atau ada double bottom, triple bottom di sekitaran area di sini, ini mungkin kembali bisa dimanfaatkan untuk long. Tapi sekali lagi teman-teman, kalian harus bisa menemukan setup dengan risk to reward ratio yang setidak-tidaknya 2:1. Kalau misalnya kalian tidak bisa melakukan hal tersebut, please stay away from the market terlebih dahulu. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.